Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bang Okta Official, dan kali ini kita bertemu lagi dengan Pak Roy. Kita akan sharing terkait dengan penulisan ya Pak ya, karena kita tahu bahwa saya dan Pak Roy itu punya kesamaan di bidang kepenulisan ya. Juga saya usahanya di kepenulisan dan juga seorang penulis. Pak Roy pun sama. Nah, tapi spesial kali ini sharingnya berkaitan dengan kesibukan Pak Roy terkait kepenulisan ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, ini apa sih arti menulis bagi Pak Roy itu? Menulis buat saya itu healing ya. Oke. Jadi saya kan praktisi pendidikan ya. Saya punya dua model tulisan ya. Pertama tulisan ilmiah sebagai tuntutan profesi saya. Kemudian buat healing saya nulis artikel-artikel populer gitu. Oke. Jadi buat healing sekaligus release stress gitu ya. Oke. Ya, jadi memang sebagai dosen itu punya produk berupa tulisan ilmiah ya. Kemudian sebagai pribadi tulisannya outputnya adalah esai gitu ya, artikel populer. Oke. Kemudian selain healing ya buat melatih ini aja sih supaya kita tetap berpikir terstruktur gitu ya. Jadi kan tulisan itu kan menuangkan pikiran-pikiran itu ya. Jadi bagaimana kita melatih agar pikiran-pikiran kita tadi terstruktur. Kemudian kalau kita ibaratkan badan itu ya. Jadi otak juga perlu diolahragain gitu. Jadi olahraga otak ya. Jadi olahraga juga olah otak gitu. Intinya menjaga kebugaran menjaga agar otak kita tetap bugar, tetap bekerja, tetap kritis gitu ya. Oke. Ya. Kemudian biasanya orang itu kalau nulis ya bingung mau diapain Pak. Banyak sekali orang-orang yang saya temui, yang saya mentoring, dia belajar nulis, habis itu dia nggak tahu tuh tulisnya mau diapain. Kalau Pak Roy sendiri mau diapain itu tulisannya? Kalau saya tulisan saya coba kirim ke media-media ya, media cetak atau media online. Ya tujuannya sih buat ini aja sih, nabung gitu ya, nabung tulisan ya. Ya suatu saat nanti tulisan-tulisan yang temanya sama akan saya compiling jadi sebuah buku gitu. Itu. Jadi memang nanti setelah cukup ya, setelah banyak nanti dijadiin sebuah buku gitu ya, jadi tulisan-tulisan itu. Bicara media, kalau misalnya susah nggak sih tembus media itu? Ya bisa dibilang susah sih. Susah ya. Jadi memang, nah kalau susah ya berarti ada triknya dong, atau ada tipsnya ya agar bisa tembus di media itu tulisan-tulisan. Ya dari sekian banyak media itu ya maksudnya nggak setiap tulisan saya juga tembus gitu ya. Gitu ya. Ya intinya media itu banyak ya, dan tiap media itu punya karakter gitu. Jadi sebelum kita ngirim tulisan itu kita harus paham dulu karakter media ini seperti apa gitu ya. Nah jadi kalau kita mau kirim ke media, kita harus pelajari karakter medianya seperti apa, sehingga nanti buat tulisan yang sesuai dengan karakter media itu sendiri. Betul. Ada lagi yang lain terkait dengan agar media itu kan tujuannya biar bagaimana tulisan itu dibaca banyak orang. Sehingga kita harus milih tema-tema yang emang lagi relevan ya, atau isu-isu lagi hangat gitu ya. Biar banyak dibaca orang. Jadi pemilihan tema yang relevan itu juga penting ya sebagai media gitu. Pasti ini juga media ya, karena kalau misalnya nggak berseberangan ya udah pasti itu ditolak gitu ya. Kemudian apa sih indikator dari tulisan kita untuk bisa diterima oleh media itu? Versinya media. Jadi ini kita kirim tulisan, kemudian agar tulisan kita itu bisa diterima, kira-kira versinya media apa aja yang harus masuk ke dalam tulisan kita itu? Kalau saya kan fokusnya lebih ke tulisan esai ya. Jadi kalau esai itu yang dilirik dari media itu adalah kebaruan idenya. Ya. Bagaimana gagasan-gagasan itu emang original. Jadi belum pernah disampaikan oleh penulis lain gitu ya. Jadi ada gagasan-gagasan alternatif yang nggak umum. Berarti memang penting untuk memastikan bahwa idenya kita itu original. Kemudian
ya tadi ide original itu bagaimana kita menyampaikan ide-ide tadi ya, gagasan-gagasan tadi secara terstruktur. Oke, terstruktur. Jadi biar enak dibacanya lah. Jadi Iya. idenya nggak loncat-loncat ya. Jadi pembaca itu nggak bosan karena dia ada alurnya. Ya, terstruktur lah. Oke. Itu penting juga ya, karena memang kalau misalnya tulisan loncat-loncat agak susah gitu ya untuk dipahami gitu ya pastinya. Oke, kalau Pak Roy sendiri itu berapa punya target nggak ya untuk tulisan ke media itu? Berapa banyak? Kalau target sih enggak ya, karena saya berangkat dari ide tadi tulisan itu sebagai media healing ya. Jadi saya nggak punya target tertentu, cuma saya selalu berusaha gitu ya. Sepekan sekali itu saya mencoba menyelesaikan satu artikel. Oke, ya berusaha untuk menyelesaikan satu artikel satu pekan gitu ya. Tapi itu gak jadi target ya. Ya, ini jadi catatan nih, Bo. 1 minggu itu bukan target, bukan target. Saya nggak terbebani dengan itu gitu ya, karena berangkat tadi ide utamanya adalah healing. Iya, cuma untuk mendisiplinkan saja. Ya. Oke, kemudian terakhir dalam berapa lama biasanya untuk menghasilkan satu ide, satu tulisan? Nah itu nggak tentu juga. Nggak tentu ya. Ya karena tadi saya nggak punya target ya. Kadang-kadang satu tulisan itu ya bisa selesai sekali ngopi ya, 3 jam bisa selesai. Ada juga yang seminggu gak selesai. Saya kemudian ganti ide lagi. Baru selesaikan nanti minggu berikutnya gitu ya. Jadi memang beda-beda ya, tergantung moodnya mungkin, tergantung kualitas atau keberatan dari sebuah ide gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari kita. Terima kasih Pak Roy sharingnya yang luar biasa, dan ini merupakan ilmu baru kalau misalnya teman-teman pemula yang ingin menulis di media, bahwa tadi itu ya dari Pak Roy pastikan kita kenal karakter medianya, kemudian yang kedua pastikan tulisan kita relevan ya, kemudian update ya, yang ketiga itu pastinya kalau misalnya tulisan ingin diterima ya kebaruan ide itu sangat penting sekali, dan tulisannya juga harus terstruktur gitu ya Pak ya. Oke, thank you Pak Roy, semoga nanti ada hal baru lagi bisa kita sharingkan, dan buat teman-teman yang ingin video ini video yang lainnya ya silakan tulis di kolom komentar, atau ingin bertanya tentang dunia penulisan juga bisa, nanti kita akan coba jawab di video-video yang lainnya. Itu dari saya dan Pak Roy di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.